Konsep gotong royong. Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna, pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sedangkan royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi. Niki yang dari tim mencoba mengulik tentang apa yang dimaksud dengan gotong royong nandurin karangawak menurut Bapak selaku perbekal Pak Wayan Astika, perbekal Desa Bungkaja. Lurus Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Saya selaku perbekal Wayan Astika, kalau mengingat gotong royong itu memang harus kita pertahankan, karena ini adalah kegotong royongan ini adalah ini kerjasama. Gotong royong adalah tim. Gotong royong adalah suatu konsep untuk melakukan pekerjaan bersama. Ini semata-mata untuk membangun desa. Ini adalah warisan leluhur nenek moyang kita. Kalau tanpa adanya gotong royong, tidak akan mungkin suatu pekerjaan itu berhasil dengan baik. Ada yang mengawasi, ada yang merencanakan, ada yang mengerjakan. Itulah yang namanya gotong royong. Seperti itu. Nah, kalau ini ada penjaga besar yang Joprando Sidemen, kalau tidak salah itu adalah nanurin karangawak. Dan ini konsep ini luar biasa. Kita memberdayakan diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam tubuh kita, itulah yang kita bangun, sinergikan dengan jiwa kita. Nanurin karangawak itu konsep luar biasa. Kita tidak mencari keluar. Kita manfaatkan seluruh kekuatan kita untuk membangun diri kita sendiri dan kita terjemahkan dalam konsep-konsep di lapangan. Selamat pagi Pak Yan. Pak Yan Widiarto selaku Pak Kawil di Petangan Gede. Pak Yan, ingin iseng-iseng bertanya nih ke Pak Yan. Menurut Pak Yan, gotong royong dan nandurin karangawak ini kenapa Pak Yan? Singkat aja ya. Gotong royong menurut saya pribadi, gotong royong itu kan kita kerja bersama. Apa yang kita kerjakan bersama sehingga pekerjaan itu jadi lebih mudah, lebih gampang. Sedangkan nandurin karangawak, kalau menurut saya pribadi, nandurin itu berasal dari kata tandur, kalau nggak salah ya, tandur menanam ya. Artinya memperbaiki diri kita, apa yang kita miliki itu yang kita pakai. Itu maksudnya. Ya. Baik sekali, singkat pada jelas. Kemudian kira-kira menurut Pak Yan relevan nggak untuk filosofi itu dijalankan di Desa Bungkaja, Desa Adat Pegading kita? Menurut saya sendiri itu sangat relevan sekali. Kita kerjakan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Ya, baik. Selamat pagi Pak Man. Menurut Menurut Pak Man ini Pak Man ya, untuk sebuah yang namanya filosofi atau landasan dalam bekerja tentang gotong royong dan nanurin karangawak, menurut Pak Man apa Pak Man? Kalau kita di Bali itu kan sudah berakar masalah gotong royong itu. Jadi filosofi itu yang dipolakan untuk kegiatan sehari-hari atau beraktivitas bermasyarakat, saya kira
sudah seyogianya kita terus tingkatkan pola-pola seperti gotong royong. Kalau hubungannya kita kaitkan dengan nandurin karangawak, apa Pak Man? Kalau nandurin karangawak itu filosofinya kan ini kita mensyukuri kemampuan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengekspor diri kita sendiri menjadi masyarakat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, lingkungan, dan bangsa dan negara. Ya, berarti memang harus kita melihat potensi diri kita dulu Pak Man ya, yang untuk kita kembangkan. Potensi yang kita Ya. kira-kira apa ya potensi kita itu yang kita syukuri dan kita upayakan untuk dimaksimalkan. Kira-kira kalau tentang landasan kerja dan filosofi yang sudah melegenda ini cocok nggak kita teruskan di Ubung Kaja Pak Man? Kalau pola ini kan sekali lagi kita bilang itu adalah karya pola-pola dari leluhur kita ini sangat pas untuk kita. Konsep gotong royong itu pasti, karena kita di Bali itu sejak kecil kita sudah ditanamkan oleh orang tua kita bahwa kita ini tidak bisa sendiri, terhadap apapun yang kita kerjakan itu mesti kita harus secara gotong royong. Jadi konsep gotong royong itu memang tadi sekali, karena kita mencapai suatu tujuan, suatu perencanaan, itu apapun yang kita kerjakan itu karena selalu kita kerjakan secara gotong royong, itu adalah konsep filosofi baru. Nah, jadi apa yang dilaksanakan oleh kebetulan kita mempunyai suatu masalah itu bisa bagus sekali itu, dan sudah terbukti kalau kita baik itu dalam pengawalan program kebutuhan masyarakat yang berdasarkan menampung aspirasi masyarakat serta mengawal katakanlah warga masyarakat itu Pak. Ya. Nah, kan berarti kita membangun di tanah kelahiran kita sendiri. Artinya kartu kita harus tandur, itu harus kita tanam sesuatu dengan melakukan nanduran karangawak itu memerlukan betul gotong royong, baik itu pemikiran, pelaksanaan, maupun dorongan-dorongan dari spiritual. Nah, itu sangat mendukung sekali dan terbukti dari segi sosial mengawal segala aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masing-masing. Pasti itu saya dukung sekali. Lalu padang itu sudah terbukti bukan hanya kosong. Jauh merayap. Duduk bersama rendah berdiri sama. Kalau kita ajak di masyarakat, mereka duduk bersama-sama. Maka ya itu apresiasi sekali dan bagikan.